Nggak apa-apa lah ya, kita kan baru masuk materi. Nah, jadi aku kasih screenshotnya nih. Jangkauannya 1,3 juta akun dalam waktu 1 bulan. Jadi, bentar, kok nggak bisa kirim. Nah, 1,3 juta akun dijangkau. Jadi, cara naikin hard sell caranya kayak tadi, ciptain gratisan, kalau mau gratisannya follow. Tapi cara soft selling untuk followers kita makin naik, ngiklannya jangan berhenti, tapi kita jualan. Gitu. Ini SPSO pure teman-teman, nggak ada kita suntik followers, nggak ada. Ya, paling beberapa ribu dari followers pribadi aku mungkin, tapi ini hampir 90% menurut aku dari iklan yang follow. Orang kena iklan aku terus, and then tonton follow. Gitu kan? Dan nggak ada satupun yang ikut webinar aku atau ikut seminar ini kena iklannya di akun Zan Abdullah, nggak ada. SPSO berdiri, aku ngiklan udah nggak pakai Zan Abdullah lagi, ngiklannya pakai SPSO sekarang. Gitu. Nah, cara soft selling ya followersnya bisa naik di SPSO adalah aku ngiklan nonstop. Iklanku kalau udah profitable, aku biasanya nggak pernah matiin. 1 kali 24 jam, 1 kali 7 hari, berbulan-bulan nggak usah dimatiin. Gitu. Nah, SPSO iklannya nggak pernah mati, 24 jam nonstop. Gitu. Followersnya naik, naik. Nggak perlu pakai cara yang ini. Nggak perlu pakai cara gratis, karena SPSO tidak mencari followers. Kita mencari duit. Duit lagi ya, cari duit. Ya, kita mencari uang. Gitu. Ya, nah cara ngiklannya, kalau teman-teman udah ketemu gratisannya, ya maka teman-teman langsung ngiklan pakai CTWA yang udah kita belajar di D1 kemarin. Gitu. Ya, jadi aku kasih gambarannya. Jadi kalau teman-teman pengen naikin followers Instagram, caranya ada dua. Pertama, bikin sesuatu gratisan atau bikin something apapun. Dan sebenarnya kan kita nggak perlu ngiklan juga bisa. Misalnya contoh, kita punya temen nih, misalnya teman kita punya teman ada 10, misalnya lu punya teman 10 tuh, misalnya lu bilangnya deh temen lu suruh follow akun kita, nanti kalau yang follow kita kasih apa, misal ya, misalnya kita di gudang atau kita di bisnis punya barang bekas misalnya, tapi menurut kita ini bukan bekas doang, tapi barangnya masih baru, kita kasihin naik 10 follower. Kalau kita punya 100 barang di gudang, naik 100 followers misalnya gitu. Dan enaknya kalau kita pakai cara yang barusan aku share, yang follow orang yang benar-benar minat dengan akun kita. Kenapa kita nggak rekomen buat beli followers? Karena yang follow bukan orang kita, gitu. Ya, kalau teman-teman lihat SPSO ini yang follow bukan orang-orang yang tidak suka dengan dunia usaha. Pasti teman-teman di sini demen dengan bisnis, teman-teman demen dengan jualan. Maka teman-teman follow SPSO. Ya, kayak kita kenapa sih orang pada follow SPSO? Oh, mungkin kemarin ada acara properti lah, kemarin ada nulis lah, besok 3 Juli ada acara networking lah. Wah, acaranya SPSO banyak yang gratis nih, bisa belajar sama praktisi-praktisi kayak gitu. Pakai giveaway. Nah, giveaway kan teknik. Ya, cuman minusnya giveaway yang follow bukan target-target kita. Jadi walaupun kalian iklan gratisan kayak gini, yang follow target market kita. Ada untungnya buat kita, gratis panduan Facebook Ads misalnya. Yang follow aku adalah orang yang minat dengan dunia Facebook Ads. One times dia cek story Instagramku dan aku lagi jualan buku, dia beli buku aku. Untung buat aku. Itu. Ya makanya tujuan ngiklannya mesti dikelirin dulu. Tujuannya mau nyari followers atau mau nyari konversi. Kalau mau nyari konversi, cukup rapiin akun Instagram, followers nggak perlu banyak-banyak. Bulan lalu itu ada alumni privateku, dia tuh followersnya cuma 50 atau 100 gitu. Ngiklan 300.000 bisa dapat omset 7 juta. Bisnisnya jasa. No HPP loh ya. HPP-nya ya diri dia sendiri lah. Cuman intinya bisnisnya jasa. Aku tanya, pokoknya dia cerita lah salah. Iya mas, saya followersnya tuh masih baru mas. Jadi saya kan kemarin ada partner saya, akunnya udah gede. Nah saya ini memisahkan diri mas, saya belajar sendiri. Terus saya bikin akun mas, saya ada 50 atau 100 followers gitu mas. Langsung bisa cuan. Akun Instagramnya udah oke, konten iklan udah jadi. Makanya bisa kayak gitu. Ya. Jadi sering repeat story ya Mas. Kalau iya interval yang baik untuk repeat berapa lama? Bukan bukan sering repeat story. Maksudnya ketika dia follow Instagram kita kan ada potensi dia terkena story Instagram kita, terkena postingan feed kita. Yang dimana kita jadi dua keuntungannya jadi dua gitu. Kita dapat followers, followers kita terlihat lebih cantik gitu kan. Dan ada kemungkinan dia jadi customer kita. Boleh nggak Mas kayak kita pakai jasa-jasa giveaway itu yang tiba-tiba followersnya naik 10.000,
naik followers 5.000 kan banyak tuh jasa-jasa giveaway itu masih ada nggak ya? Giveaway itu akun-akun giveaway itu aku siapa dulu yang suka main-main giveaway itu ya? Masih ada ya? Gila nih. Ya, jadi kayak orang disuruh follow kayak gini doang follow, bisa ini gitu ya. Ya. Saling follow-followan gimana? Nggak apa-apa. Makanya balik lagi tujuan iklannya buat apa? Sebenarnya kan followers itu nggak perlu gimana-gimana kok teman-teman. Balik lagi SPSO begitu bangun, ini SPSO ya begitu aku bangun kan dari nol followersnya, gitu kan? Aku nggak pernah mikirin, aduh followersnya SPSO cuma 1.000, 2.000, nggak peduli ya lu. Yang aku pedulin cuma satu, gimana caranya SPSO bisa berkembang punya income, gitu. Itu yang aku pikirin, bukan followers. Gimana caranya iklan SPSO winning gitu, dan dia cuan. Dan SPSO nggak ada satupun pakai endorse segala macam, nggak ada. Kita full pakai ads teman-teman si SPSO ini gitu. Ya, budget ideal untuk naikin followers berapa ribu per hari bebas. Kalau misalnya kita mau naikin followers secukupnya, menurut aku sih secukupnya ya. Misalnya, saya target masa nih akunnya saya pengen pakai iklan sampai 10.000 followers ya, kamu siap-siap bakar duit aja di situ. Karena kan tidak ada jaminan akan dapat konversi. Berbeda dengan kita ngiklan pakai CTWA kemarin, kita akan benar-benar bisa langsung dapat konversi, berarti gitu. Ya, jadi back to tujuan. Jadi followers itu sebenarnya buat pemanis aja bahwa trustednya naik. Tapi nggak melulu cuman followers, tapi dengan kita rapiin akun Instagram yang kemarin aku bahas di D1, itu juga bisa menjadi sebuah hal yang bikin orang jadi trusted. Followersnya udah ada 100-an, oke lah. Highlightnya bagus, bio bagus, link bio bagus, ini semua itu harus ada oke. Ya. Untuk jualan produk non jasa, apakah menaikkan followers penting? Kalau dinaikin followers penting atau nggak penting ya penting-penting aja ya. Cuman nggak perlu yang gimana-gimana banget. Nggak perlu yang kayak 100K, 200K. Nggak perlu sih. Ya, yang biasa-biasa aja juga cukup teman-teman. Ya, aku kan di SPSO nggak pernah yang kayak ngejar, ayo tahun ini 100K followers. Kita nggak ngejar itu, kita ngejarnya omset kan. Kita kan pedagang nih, kita orang jualan gitu. Kita apa namanya? Jadi centang biru verified nggak penting juga, nggak penting sih. Bukan nggak penting, tapi buat awal-awal tuh nggak perlu juga, ya. Nggak perlu juga, nggak apa-apa gitu. Banyak kok itu yang iklan kemarin 2 juta dapat 50 juta, nggak centang biru bisa dapat 50 juta gitu. Nggak mesti centang biru itu nggak wajib teman-teman. Ya. Kalau kita udah brandnya udah gede, udah dikenal jutaan orang, kalau teman-teman lihat kayak misalnya brand-brand gede, wah ini kok dia centang biru ya, ini kok centang biru ya, brand ini centang biru. Ya mungkin dia udah mau naikin pamornya dia untuk naik ke level selanjutnya mungkin. Ya cuman kalau kita yang masih jualan aja belum lancar, salesnya juga masih naik turun, iklan juga masih rugi mulu, ya nggak usah fokus ke jauh ke sana. Lebih baik fokusnya gimana ya, Instagram saya terlihat lebih trusted lagi, lebih rapi lagi, konten iklan juga masih jadi lagi, seperti itu. Ya, centang biru tuh nggak bisa teman harus pakai jasa. Aku udah sampai pasang di mana tuh namanya? Di berita kan katanya pakai berita kan, pakai pasang di liputan6.com udah di mana, tetap aja nggak approve. Pakai jasa cuma 30 menit approve. Cuman udah hilang jasanya di mana. Betul, nggak butuh centang biru, tapi butuhnya lembaran biru dan merah. Waduh. Tapi kita nggak pakai lembaran kan, transfer kan. Kita nggak butuh centang biru, kita butuhnya screenshot bukti transfer. Saat kita pasang ads di manajer, apakah IG akan mentargetkan klien yang berbeda nantinya sekalipun kita mengiklan ulang konten yang sama? Iya, betul. Betul. Jadi si Meta itu modelannya ketika iklan kita udah bagus, dia akan mencarikan orang sejenis, dicari lagi, dicari lagi, dicari lagi, dicari lagi, dicari lagi seperti itu. Ya. Nah, ini kalau espresso ini kan rutin iklannya tutorial Instagram Ad, itu aja kan yang kita iklanin terus tuh. Maka orang-orang seperti teman-teman yang malam hari ini makin dicariin lagi sama Facebook. Makanya ada jutaan orang terjangkau akunnya espresso. Kenapa? Karena ada jutaan orang yang memiliki masalah Instagram Ads-nya boncos. Silahkan diterapin di bisnisnya teman-teman. Customer saya banyak, apa masalahnya? Nah, itu yang dimainin. Jadi akun yang sama tidak akan ditargetkan menerima iklan kita kembali ya. Ada kemungkinan kena lagi. Ada kemungkinan kena lagi. Ya, jadi nggak 100% nggak 100% tuh nggak kena gitu. Pasti ada kenanya gitu. Ya. Apalagi iklan kita udah sering rutin gitu. Nah, itu lebih ini lagi. Oke?
Nah, itu tadi kita ngomongin bab yang barusan teman-teman ya. Clear nggak sampai sini ya? Jadi kalau teman-teman pengen naikin followers ya penjelasannya tadi nggak usah banyak-banyak. Selama udah cukup followersnya ya udah nggak usah di over-overin. Mendingan duitnya ditaruh buat ngiklan konversi yang dimana tujuannya supaya teman-teman bisa dapat penjualan, supaya teman-teman bisa dapat income. Ibaratnya kayak gitu. Oke? Apakah paham teman-teman di bab yang satu ini? Kalau paham boleh komen angka 1. Oh, udah setengah 9 ya, cepet juga nih. Ya, paham ya, satu semua. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku pengen ngebahas tentang bab apa ya? Mungkin ini menjadi bab yang menurut aku penting. Aku tuh kalau workshop offline selalu setiap pagi nih ya, kalau aku ngajar offline gitu ya, setiap pagi itu yang aku bahas satu hal ini lah. Dua hal ini lah, ada dua hal. Jadi aku bilang ke teman-teman semua, kita jangan praktek dulu ya. Aku mau bahas hal ini dulu nih. Ya, karena kalau teman-teman ngiklan terus belum paham hal ini, bakalan kayak bingung banget gitu. Ya, karena sebenarnya orang tuh ngiklan entah kenapa menurut aku banyak yang berpikir ngiklan tuh ke robot. Ya, ngiklan ke robot, konten asal jadi, ya kan, kata-kata asal jadi, harga nggak dipikirin, konten iklan pokoknya nggak ini, ya kan. Dia lupa memikirkan bahwa ngiklan tuh ke orang. Orang itu punya pikiran, orang itu bisa menilai. Teman-teman bisa ikut kelas aku, teman-teman ya teman-teman kan manusia semua. Dan begitu pula customernya teman-teman. Gitu ya. Jadi misalnya aku punya customer namanya Kak Revina. Kak Revina ini kan orang, ada wujudnya. Kak Revina ini kan punya bisa berpikir dia. Dia bisa menilai. Dia bisa tahu Mazan ini trusted nggak? Dia bisa tahu saya ikut kelasnya Mazan oke nggak? Ya kan? Begitu pula customer Kak Revina. Mereka juga akan berpikir hal yang sama. Ini kalau saya beli di Kak Revina, dia trusted nggak? Dia bener nggak ngomongnya? Dia oke nggak segala macam? Dia akan berpikir hal yang sama. Dan dia adalah manusia. Kita bayanginnya gini deh, kalau misalnya nih tiba-tiba ada pameran, kalau di Jakarta ada PRJ, tahu ya PRJ, ya, pekanan apa namanya aku lupa tahu lah. Nah, begitu kita mau ikut di PRJ, kalau teman-teman yang belum tahu PRJ itu pokoknya ada bazar gede banget, di situ stand-stand brand-brand gede pada buka stand. Nah, kita tahu nih, kita mesti buka stand di sana karena kita tahu bakalan banyak orang yang akan datang ke sana yang berpotensi jadi customer kita, betul? Maka dari situ orang brand-brand gede akan buka stand yang keren-keren. Standnya rapi, ya kan? SPG-SPG-nya di training sedemikian rupa, di depannya di pokoknya dihias semenarik mungkin supaya orang mau datang ke stand itu. Misalnya ya, misalnya mie gaga yang viral FYP dibikin desainnya. Misalnya ada orang buka apa namanya stand kopi ABC dibikin desainnya supaya orang mau nongkrong di situ. Dibikin yang menarik lah desainnya segala macam. Karena dia tahu bakalan ada banyak manusia yang lewat. Maka sedemikian rupa bazarnya disiapin diskonnya supaya closing segala macam. Kenapa begitu masuk ke online nggak seperti itu? Begitu masuk ke online, konten iklan asal jadi. Ini nih kayaknya ini aja pasang tank. Orang kan kalau offline dipikirin kan, waduh ini orang melihat begini menarik nggak ya? Orang bakalan masuk nggak nih ke toko kita nih? Kita buka buka stand di bazar rame gini, orang bakalan masuk nggak nih kira-kira nih? Orang mikir gitu tuh kalau offline. Kenapa begitu masuk ke online nggak mikir gitu? Bentar-bentar nih akun Instagram begini orang percaya nggak dia sama kita nih? Online lagi nih. Nah, ini orang kalau ngelihat konten iklan begini jadi percaya nggak dia sama tempat kita, dia sama jualan kita percaya nggak nih? Kenapa di online nggak mikir gitu? Maka kita perlu punya pemikiran bahwa kita jualan ke manusia, kita perlu berpikir bahwa kita mesti jualan ke orang. Nah, ketika kita udah berpikir bahwa oh iya juga ya yang akan lihat konten iklan saya kan manusia, orang sama seperti saya, dia bisa berpikir, dia punya perasaan, dia punya duit, ada yang nggak punya duit, ada yang punya kesibukan, mungkin ada yang ini bla bla bla. Oh iya 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 oke 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 oke. Ah itu. Nah itu yang biasa aku sampaikan di pagi hari workshop gitu. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu, oh berarti ngiklan jangan asal-asalan. Oh berarti akun Instagram mesti rapi karena dia akan dilihat orang nih. Orang akan melihat nilai trusted kita. Oh iklan kita rugi. Oh berarti ada yang salah nih di antara periklanan kita. Strateginya, kontennya, cara balas sincatnya mungkin. Dan kawan-kawan.
Bayang nggak? Nah, jadi eh gitu ya. Berarti intinya tujuan kita sekarang membuat konten yang bagus dan iklan yang bagus ya Kak. Jadi kalau udah untung tinggal naikin budget dan jangan dimatiin lagi. Betul. Aku tuh ngiklan 4 tahun. Aku sering mengalami iklanku ku non-stopin 24 jam. Aku pernah punya karyawan, pernah punya produk namanya preset filter foto yang di webinar aku bahas. Karyawannya ada 24 orang, 24 jam kerja. Kenapa? Iklannya udah bagus gitu. Dan dulu waktu lagi gila-gilanya nyari duit gitu. Woi, mau nggak 24 jam? Sip-sipan aja kerja. Kebetulan dulu 24 orang temennya teman-temanku juga. Jadi, lu mau nggak 24 jam? Ya udah lu sip-sipan dari jam 10 sampai jam 8 ya. Jam 8 lu lanjut sampai jam 4. Jam 4, 24 jam kerja. Iklannya bercuan. Gitu. Nah, maka konsep ngiklan itu sebenarnya adalah ketika sudah bagus di scale up, digedein. Nah, untuk kita bisa scale up, kita perlu bikin konten iklan yang oke. Itulah kenapa hari ini aku aja baru ngelarin kelas onlineku. Judulnya apa? Tutorial konten iklan. Ya, baru banget hari ini aku launching. Ya, tadi timku baru kelarin desainnya, landing page-nya, harganya. Nanti kalau teman-teman mau cek, cek aja tuh di Instagram. Aku baru launching juga. Karena apa? Ngomongin closingin customer aja bisa jadi satu bab tuh kemarin. Ternyata begitu aku syuting, coba kok orang banyak yang belum ini ya bikin konten iklan kata aku gitu. Belum paham nih orang bikin konten iklan. Aku syuting lah. Anggaplah aku bikin online course, aku bikin jadi 8 video. Ada yang video 10 menit, ada yang video 17 menit. Lah, ternyata emang ini ilmu yang berbeda gitu. Ya, ternyata ini ilmu yang berbeda. Tadi baru baru di kelar edit sama timku kalau nggak salah. Cuman nggak tahu udah dipasang belum di bio ya. Aku bikin aja tutorial konten iklan. Aku bingung ya. Apa namanya ya? Kata aku nanya timku. Apa ya? Tutorial konten iklan aja kali ya. Kan orang nggak paham ya cara bikin konten iklan. E-course tutorial konten iklan. Ya, nanti kalau ada yang mau cek-cek baca-baca aja lah. Ya, promosi nih. Aduh, aduh. Apa-apa ya teman-teman ya. Karena kan teman-teman juga butuh. Nah, jadi gitu. Kita mesti bikin konten iklan yang menarik. Ya, dan itu konten iklan asli teman-teman. Aku juga sampai bingung, wah ternyata panjang pembahasannya. Aku ngebahas tentang angle iklan, aku ngebahas tentang diferensiasi, menciptakan value, gimana praktek bikin iklannya juga gimana segala macamnya. Ternyata itu hal-hal yang menurut aku ya juga orang kayaknya nggak paham hal ini nih gitu. Ya, nah jadi intinya ngiklan itu dapetin produk yang oke, dapetin konten iklan yang bagus. Ketika dia bagus, scale up budgetnya gede-gedean. Ya, dan jangan salah, iklan kalau udah bagus jangan terlalu santai. Kenapa? Kompetitor lirik kamu. Oh, iklan ini tayang mulu. Bisa-bisa dia belajar nih iklan. Dia pakai duit lebih gede, kamu kegeser. Facebook sistemnya lelang. Siapa punya duit lebih banyak, dia akan diutamakan. Kamu iklannya menjadi lebih jelek karena ada orang yang iklan dengan duitnya lebih banyak. Ini sedikit cerita. Dulu aku itu kan main palu gada, main product winning namanya. Aku dulu sering meniru iklan-iklan orang yang berjalan yang kayak produk-produk Cina. Orang-orang yang iklannya aku tiru, mereka sepertinya nggak nggak bisa cara scaling kayak aku lah. Aku tiru produknya, winning di aku gila-gilain duitnya spendingnya. Besok karena iklannya hilang di ad library. Karena duitku lebih banyak, pasti iklannya jadi mahal gitu. Ya, lu berduit lu berkuasa gitu ya konsepnya. Mungkin ya lah. Jadi aku ada pengalaman kayak gitu. Makanya aku sering saranin gitu, ngiklan jangan lama-lama dimatiin. Kenapa? Kompetitor masuk. SPSO iklannya tayang mulu ya. Berarti ada potensi kompetitor kamu belajar sama aku kan gitu. Makanya kalau alumni-alumni privat gitu, aku nggak suka sebutin jenis bisnisnya, nama-nama akunnya nggak aku sebutin ya karena khawatir lah nanti ternyata ada kompetitor dia, ternyata niru segala macam kan kita nggak inilah. Cuman aku sering sebutin testimoni kayak tadi iklan sekian dapat sekian ya supaya jadi gambaran aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang tadi aku pengen bahas ya. Jadi tentang human, tentang manusia. Ya, kita bahas dulu mungkin dari ini ya. Ya. Balik lagi duit lagi ya. Kemarin ibu 10.000 aja nggak kebeli. Iya.
Nah, itu kalau teman-teman kemarin aku tuh sempat ada webinar sama Mas Angga tuh. Itu keren banget tuh pembahasannya. Jadi salah satu kunci supaya iklan kita bisa biar nggak boncos terus-terusan, maka kita perlu menaikkan LTV customer kita. Ada yang pernah dengar namanya LTV, teman-teman? Ada yang pernah dengar namanya average order value atau AOV kalau pernah dengar teman-teman? Jadi ternyata ngiklan itu supaya kita nggak boncos, yang mesti kita maksimalin adalah AOV tiap customer kita. Ya, ada yang pernah dengar nggak? Jadi kita tuh mesti naikin value customer kita. Kebayang nggak teman? Contoh ya, di sini bisnisnya pada apa aja sih? Oh, lupa nih kemarin tuh pada tuh di desa tuh kemarin. Contohnya ada yang bisnis apa ya di sini ya? Coba contoh bisnis bisnis baju muslim lah misalnya, baju muslim. Bisnisnya baju muslim nih, ya. Bisnis baju muslim misalnya ya. Harganya misalnya harga 99.000. Terus si Kak Heriah ini ngiklannya ngiklannya anggaplah 50.000. Misalnya kayak gini. Ya, misalnya dia ngiklan 50.000. Nih ya, ngiklan kalau nggak mau boncos kayak gini caranya. Ntar aku kasih tahu alasan kenapa aku punya banyak produk di SBSO segala macam. Aku bikin kelas tutorial konten iklan yang dimana ada potensi kalian ini mengikuti kelas konten iklan juga. Karena kalian butuh untuk belajar bikin konten iklan. Gitu ya. Nih, di sini berarti profitnya Kak Heri ya cuma 50.000. Ya kan? Jangan 50.000 deh, anggaplah HPP produknya 10.000. Jadi untungnya dia cuma 40.000. Benar nggak teman-teman? Untung dia cuma 40.000. Nah, ternyata supaya iklan kita nggak boncos dan profitnya bisa maksimal, ya intinya adalah kita mesti bikin, ya ini anggaplah yang beli namanya Kak Revina ya, misalnya Kak Revina, ya kita mesti naikin LTV-nya atau value daripada si Kak Revina ini. Kak Revina beli baju muslim di kita harganya 99.000, maka untung kita itu cuman 40.000. Ya, oke. Nah, ini contoh ya. Kak Wijaya ya, ini contoh ya. Anggaplah HPP-nya cuma 10.000 ya. HPP-nya 10.000. HPP cuma 10.000 ya. Nah, yang perlu kita tingkatin supaya iklan kita nggak boncos, dan ini aku udah benar-benar buktiin, memang ini yang bikin iklan aku jadi profitable, gitu ya. Ternyata kita itu benar-benar mesti mikirin gimana caranya si Kak Revina beli sesuatu yang lain di tempat kita. Itu namanya LTV atau value atau AOV lah, average order value. Kita suatu saat mesti tawarin lagi Kak Revina, ya misalnya hijab terbaru kita, harganya 149.000. Nah, maka di sini ya, ntar ini kurang enak ini warna. Nah, misalnya gitu warna gitu ya. Nah, maka di sini AOV-nya atau value-nya si Karevina itu naik. Jadi value-nya jadi berapa? Value-nya jadi 149 plus 99.000, 249.000 berarti. Naik. Jadi sebenarnya si Kaheria tadi ngiklannya 50.000, dia tuh dapat value si Karevina 249.000. Nah, sebenarnya yang terjadi kita mesti lagi tawarin lagi Karevina yang lain. Tawarin misalnya baju terbaru lagi. Harganya berapa misalnya? Ada yang 250.000 lagi misalnya. Maka value-nya naik lagi. Value-nya jadi 500.000. Kebayang nggak teman? Terus misalnya ada lagi yang lain misalnya. Tawarin lagi misalnya. Ada misalnya apalah yang lebih mahal lagi misalnya 300.000 misalnya. Maka value-nya jadi 800.000. Ini contoh ya. Nanti aku kasih yang real case-nya. Ya. Value-nya Kak Revina dari si Kak Heri yang iklan 50.000, ternyata dia transaksi di tempat kita 800.000. Coba contoh aja, teman-teman di sini udah transaksi apa aja di SPSO selain beli kelas misalnya? Ada yang udah beli bukuku misal? Ada nggak? Coba.
Saya udah beli buku Mas, saya udah beli e-book Mas misalnya, atau saya udah beli apa gitu. Ada. Jadi value-nya gitu ya, beli buku 10.000. Iya benar juga. Ya, saya udah beli 3 e-book lah gitu. Nah, value-nya Kak Revina di tempat kita di SPSO, maka ikut kelas sekian ratus ribu plus beli buku sekian, maka value-nya Kak Revina nih jadi murah. Dia itu ternyata transaksi di SPSO sampai nilainya 1 juta. Gitu. Ternyata Kak Revina, dia daftar private class 1,5 juta. Ternyata selanjutnya Kak Revina beli kelas tutorial Instagram Ad. Ini berapa? 199.000. Oh, ini lagi spesial launching nih. Normalnya 500.000. Transaksi lagi dia 200.000. Ternyata dia ikut kelas kita lagi akhir bulan ada TikTok Ads. TikTok Ads harganya berapa? 399. Ternyata dia join online course kita, Marketplace Profit Mastery. Beli lagi dia. Maka kebayang nggak teman-teman? Maka Kak Revina ini ternyata transaksi di SPSO itu nilainya sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta. Itu ternyata jawabannya iklan kita. Ini salah satunya ya, supaya nggak boncos. Jadi namanya apa ya? Kita memaksimalkan customer yang ada untuk membeli sesuatu di tempat kita yang lain. Teman-teman. Itu kemarin ada rekaman itu lumayan panjang kita ngebahas sama Mas Angga kemarin. Webinarnya seru banget. Jadi intinya ngebahasnya tentang ini. Jadi kalau kita pengen iklan kita menguntungkan, maka bikin gimana caranya customer kita itu membeli sesuatu yang banyak di tempat kita. Nanti beli ini, nanti beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini gitu. Ya. Customer loyalitas bisa dibilang iya gitu. Tapi kalau return motor agak susah, Amazon ya bisa lah ya itu aku kasih idenya aja gitu. Pasti selalu ada lah, pasti ada. Nah, tuh langsung ada jawab. Baru aku mau ngomong. Helm, aksesoris ya. Jadi EOV-nya tuh naik. Kayak teman-teman lihat aja McDonald lah ya. McDonald. Ya, tambah kentang, tambah ini, tambah itu. Ini lagi naikin EOV-nya kalian. Kamu beli es krim 6.000, tiba-tiba ada kentang ya cuma nambah 11.000, jadi kamu transaksi 20.000. Ya, ternyata ada burger yang lebih murah lagi, tambah. Jadi makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Ya, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang kemarin kita bahas di webinar kemarin. Jadi ini kita belum masuk ke materi yang aku mau ngomongin tentang funnel dan juga market temperatur intinya, teman-teman. Jadi kita mesti paham bahwa gimana caranya orang itu bisa beli sesuatu yang banyak di tempat kita. Ya, kalau produk-produk umum lebih susah. Tren customer sekarang banyak tertarik hanya karena satu produk aja, apalagi di marketplace. Mungkin itu menurut kamu. Ya, itu kan menurut kita. Menurut kita kayaknya orang nggak mungkin beli sesuatu di tempat kita yang lain gitu. Menurut kita, udah dicoba belum? Marketingnya udah kayak gimana itu? Ya, yang penting dapat idenya. Ya, paham nggak teman-teman? Ya, paham nggak? Kalau ROAS gimana? ROAS itu ya apa? Hitungan aja lah. ROAS itu ROI simpelnya kita. Kita ngiklan 1 juta dapat 1 juta maka untungnya 100% gitu. Ya, maka itu yang kita buat teman-teman. Ya kan sangat sangat mungkin banget teman-teman semua ini kan hadir hadir ketemu sama aku ini kan awal dari iklan. Maka tugasku sekarang adalah membuat teman-teman supaya bisa banyak transaksi di SPSO gitu. Ya supaya apa? Supaya iklan itu jadi murah. Ini kan Kak Revi, Kak Haira, Kak Talib nanti tadi namanya ya. Dia ngiklan 50.000, ternyata Kak Revina transaksi di tempat dia 800.000. Loh, murah banget. Nah, aku kasih contoh real case-nya. Aku kasih contoh real case-nya ya. Ini kita hapus-hapusin dulu nih. Jadi kemarin ada Pak siapa lagi aku lupa. Ya pokoknya Pak Anton namanya. Namanya Pak Anton. Pak Anton ini dia punya klinik. Pak Anton ini punya klinik. Ya. Namanya Pak Anton punya klinik. Ini alumni private. Alumni private. 2 bulan, sebulan lalu lah. Pak Anton punya klinik. Ya. Kalau nggak salah ya, Pak Anton ngiklan. eh ngiklannya aku lupa di sekitar berapa ya? 110.000 lah. 110.000. 110.000 ya. Dan dia bisnisnya di bidang pengobatan tradisional untuk nyembuhin diabetes, nyembuhin penyakit mah, pakai pakai alat tadi ya intinya. Pak Anton ngiklan 110.000 dapat 3 customer. Ya. Dapat 3 customer dan per customer transaksinya 110.000.
Ini real case ya teman-teman, ini bukan contoh. Ini kejadian real, ya, study case. Per customer transaksi 110.000 di tempatnya Pak Anton. Maka Pak Anton dapat omset 330.000. Ya kan? Karena dia bisnisnya di bidang klinik, anggaplah no HPP, walaupun ada HPP karyawan. Cuman aku ngitung simpelnya aja lah, no HPP lah. HPP-nya iklan doang. Jadi 300.000 dikurangi 110.000. Ya. Berapa profitnya teman-teman? Ya, 330 dikurangi 110. 220.000 profit. Maka kalau kita lihat di sini, ternyata Pak Anton dengan dia ngiklanin kliniknya dia ternyata dapat pasien, bukan customer ya, pasien sebutannya. Cuman kan sama aja kalau di dunia bisnis customer lah intinya. Dia dapat 3 pasien dan per pasiennya itu transaksi 110.000 kalau sekali datang ke tempat dia. Nah, karena di private itu aku sering melakukan evaluasi seminggu sekali, aku tanya, wih, udah profit nih Pak? Iya, oke. Pak, ini kan pasien Pak, orang nggak mungkin sekali datang sembuh. Iya betul Mas. Nah, biasanya Pak, satu pasien berapa kali datang? Oh, kalau di tempat saya biasanya pasien, kalau nggak bandel ya Mas, dia bilang. Biasanya akan datang atau saya akan suruh seminggu sekali Mas. Hah? Seminggu sekali? Iya, kalau mau cepat sembuhnya seminggu sekali. Gitu. Nah, aku lupa dia sempat jawab orang tuh bisa berapa tahun di tempat dia. Cuman seingat aku, pokoknya dia dalam sebulan itu berarti ada kemungkinan 4 kali datang. Yang dimana artinya Pak Anton ada kemungkinan dapat duit 330.000 lagi dikali 3 kali. Kebayang teman-teman? Berapa berarti? 330 dikali 3. 990.000 rupiah. Dan di sini sudah free money. Pak Anton nggak perlu bayar iklan lagi ke Facebook karena Pak Anton sudah bayar 110.000 di sini. Itu kalau si pasiennya datang sebulan. Kalau pasiennya datang 2 bulan. Kalau pasiennya datang 3 bulan, maka Pak Anton akan dapat 330 dikali 4 sama dengan sekian di bulan kedua. Maka Pak Anton kalau pasiennya datang lagi di bulan ketiga, maka Pak Anton akan dapat 330 kali 4 sama dengan sekian. Ya. Seminggu sekali gitu ya, 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Tadi diabetes, stroke, kayak gitu itu. Ya. Nah, 1320. 320. Aku nggak tahu kisahnya gimana. Cuman dia kemarin iklannya kayak gini modelnya. Jadi setelah aku ngobrol, oh ternyata potensinya tinggi ya Pak. Gitu. Nah jadi ini Pak Anton nih 330 kali 3 udah free money, kali 4 udah free money, kali maksudnya bulan kedua free money, bulan ketiga free money, bulan keempat free money, semua udah free money di situ. Nah ini real case yang tadi aku bahas. Jadi supaya iklan kita nggak boncos, kita mesti masuk ke bab yang barusan. Gitu. Kebayang nggak teman-teman? Mesti kebuka nih pikirannya. Ayo teman-teman, mari kita sukses bersama teman-teman ya. Ini ilmu yang menurut aku penting banget untuk kita pahami sehingga kita nggak iya mas saya closing cuma 3, iklan saya boncos. Bahkan iklan boncos aja masih bisa jadi untung. Kenapa? Karena kita tahu tiap customer ini nanti bulan depan dia bakalan beli lagi. Tenang aja minggu depan dia bakalan beli lagi. Tenang aja begini nanti dia pasti repeat order. Gitu. Paham teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Kalau paham boleh komen angka 1. Nah, ini kita belum bahas nih. Nah, target saya orang berdonasi atau sedekah ke masjid, Kak. Apa bisa pakai metode iklan seperti itu? Justru bisa banget repeat donasi. Kan tinggal diurus aja. Pak, hari ini lagi ada penggalangan dana. Aku pernah main donasi. Aku pernah ngiklan donasi. Pernah aku ngiklan donasi tuh baru ngiklan berapa ratus ribu, tiba-tiba ada yang nembak 5 juta gitu. Aku pemain donasi. Sebelumnya pernah megang iklan klien, mainnya donasi aku pegang gitu. Dulu ya. Bisa. Segala sesuatu pasti bisa untuk di orang tuh repeat lah sesuatu. Ya nggak teman-teman? Oke? Kebayang nggak teman-teman? Ya, jadi strategi-strategi kayak gini nih yang teman-teman mesti paham. Jadi jangan melulu kita ngomonginnya dashboard iklan, nentuin budget iklan. Kita mesti keluar customer ngomonginnya orang gimana ya orang supaya transaksi, 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 transaksi.
gitu. Ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya habis seminar, teman-teman ikut private sama aku, transaksi teman-teman, value-nya teman-teman di SPSO naik. Ntar di SPSO ada acara lagi apa tentang TikTok, ntar ada ngomongin tentang bisnis, ntar ngomongin tentang acara apa, iklannya jadi murah banget gitu. Nah, sekarang yang jadi teman-teman perlu dapat ide adalah gimana nih caranya supaya saya dapat yang kayak gitu? Gimana caranya saya bisa bikin produk yang lain? Gimana cara nawarinnya? Kapan nawarinnya? Nah, itu teman-teman silakan direnungkan. Ya, paham, 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 paham ya. Satu, 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 satu. Ada yang nggak paham? Boleh bertanya kalau nggak paham. Oke? Sangat basic Mas. Untuk paymentnya hanya kredit card yang bisa digunakan ya, karena cuma itu opsi yang saya lihat selama ini. Maksudnya apa? Oke, nah payment iklan kan pakai whitelist. Coba di ini. Oke, nah sekarang mungkin kita masuk ke bab yang namanya ada dua nih aku mau bahas. Pertama aku mau bahas tentang namanya market temperature, ya temperatur, temperatur, ya. Sama satu lagi aku mau bahas tentang nanti tentang funneling, ya tentang funnel. Ya mungkin beberapa ada yang pernah dengar, ya tapi beberapa teman-teman kita juga belum pernah dengar. Anggap aja teman-teman belum pernah dengar. Ya, oke kita mesti ngomongin market temperatur. Udah ada yang pernah dengar belum? Cold, warm, and hot. Ada yang udah pernah dengar? Ada yang udah pernah belajar hal ini? Harusnya sih udah pernah belajar kalau teman-teman belajar bisnis. Oh, banyak yang belum malah ya. Ada yang udah pernah dengar sedikit katanya. Oke, belum. Ya. Jadi kita mesti paham bahwa di dunia digital marketing, ya, pilihan kopi bukan. Aduh, bukan, bukan, bukan. Ya. Aku kan di tutorial Meta Ads. Dan pilihan kopi bukan pilihan kopi ya. Jadi cool, warm, hot ya. Ini bukan pilihan kopi dan bukan pilihan makanan ya, bukan untuk temperatur itu. Jadi ini sebutannya adalah market temperatur yang di mana kita mesti paham bahwa kita punya market itu ada levelnya. Kita punya calon customer ada levelnya. So, karena kita tahu dia punya customer, kita tahu kita punya customer ada di level mana, maka kita mesti bikin dia untuk sampai ke level mana. Cold ini orang nggak kenal. Bener nggak? Cold itu artinya dingin. Aku tuh nggak kenal sama Kak Revina. Aku masih cool. Kak Revina pertama kali kena iklanku orangnya masih cool. Begitu join ke webinarku mungkin orangnya jadi warm. Ih keren nih Mas Zan, ada ilmu kayak gini keren banget. Warm. Ya. Bahkan Kak Revina mungkin bisa jadi closing. Mas Rio mungkin bisa jadi closing. And then dia bisa jadi hot. Nah warm ini bisa jadi orang udah lihat-lihat. Ya. Di sini udah bisa closing. Nah hot biasanya ada orang udah closing. Atau mendekati closing. Mendekati closing. Cook, warm, hot ini teman-teman mesti paham. Kenapa? Karena kalau kita nggak paham ini, misalnya tiba-tiba kita tembak sesuatu yang dimana, orang kan belum kenal sama kita. Kok tiba-tiba bahasa iklan kita seolah-olah orang udah kenal kita, misalnya. Kalau misalnya kita udah paham market temperatur ini, nanti dalam bikin iklan, atau misalnya dalam ngejelasin ke customer, kok customer nggak closing sih mas? Kok customer nggak percaya sama kita sih mas? Kok customer nggak mau beli di tempat kita sih mas? Ya iya dia kan cold market, dia nggak kenal sama kamu. Itulah kenapa kita mesti rapiin akun Instagram kita, supaya bikin orang yang tadinya cold market jadi warm sama kita. Jadi hangat dengan kita. Jadi luluh dia, dari dingin jadi luluh, jadi cair. Oh iya iya iya, Instagramnya rapi. Oh, highlightnya trusted banget nih, testimoninya banyak, endorsementnya jadi banyak. Coba teman-teman pikirin deh. Sebelum teman-teman pernah terkena iklan di Instagram, and then teman-teman kepoin IG-nya, terus teman-teman cek nih story-nya, ih story-nya keren banget, di endorse sama artis ini, ih highlightnya keren banget, testimoninya jadi ini.
Udah mulai wam tuh orang tuh. Hangat dia, udah mulai cair sama akun kita. Lama-lama dia cek, ih feednya keren banget, reelsnya keren banget. Lama-lama dia klik link bio, teng. Lama-lama dia kontak admin, teng. Admin jelasin, makin panas dia. Dari warm turun ke hot, jadi makin panas dia. Makin deket, makin deket, makin deket. Akhirnya closing, boom. Itu tanda sebut dengan market temperat. Nah, kalau teman-teman udah paham konsep yang satu ini, teman-teman nanti nggak perlu jadi nggak salah berpikir ketika ada orang nggak jadi beli, ketika kita ngiklan kok boncos, kenapa iklan kok mesti rapi sih mas? Ngapain sih akun Instagram mesti rapi? Kenapa konten iklan itu mesti ada hooknya? Kenapa konten iklan tuh mesti ada headline-nya? Kenapa konten iklan tuh mesti dibuat orang itu nonton atau ngebaca video itu jadi tertarik? Ingat, orang tertarik. Ingat, jualannya ke orang. Orangnya udah tertarik, orangnya bisa mikir. Trusted nggak nih? Bener nggak nih ditawarin? Apalagi jualan barang-barang mahal, properti, tas-tas mahal, jasa-jasa yang mahal. Maka kan kita harus bisa membuat orang dari ikut menjadi uang. Jadi ketika kita udah paham konsep ini, nanti pada saat mau bikin iklan, dipikirin lagi konten iklannya. Bentar-bentar, ini orang nggak kenal kita, tiba-tiba kena iklan begini. Paham nggak ya orangnya? Kayaknya nggak paham deh misalnya gitu kan. Kayaknya nggak yakin deh orang kalau kena iklan begini kan dia cold ya, dia kan cold ya. Makanya teman-teman mungkin sering ngeliat tiba-tiba ada iklan sejenis langsung promo nembaknya. Pernah nggak? Iklan nih tiba-tiba lewat tapi langsung promo ngomongnya 99.000 promo 66. Tapi teman-teman tahu toko itu. Kenapa kira-kira? Kemana dia targetin? Ke hot market. Orang yang udah tahu brand dia. Orang yang bahkan mungkin udah jadi customer dia. Ditembak hot. Karena udah tahu hot. Ya. Tapi kalau kita tiba-tiba ujuk-ujuk promo, sedangkan orang nggak tahu apa produk kita, misalnya, ya, mungkin orang nggak jadi beli gitu. Karena orang yang masih cold perlu dibikin warm. Kalau udah bikin warm, bikin hot. Nih, nggak tahu nih bahasaku harusnya harusnya dipahami ya teman-teman. Semoga dipahami lah ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, jadi kita mesti bikin orang kayak gitu. Ya, jadi kalau teman-teman suka kena iklan tiba-tiba, ini kok orang tiba-tiba ngiklan 66 ya? Oh iya saya tahu brandnya. Karena kalian udah pernah beli sesuatu di tempat dia. Atau misalnya teman-teman tiba-tiba kena iklan SPSO, ya atau misalnya teman-teman ditawarin sama timku, wah kak, gimana kak? Nih kita ada produk baru kak. Kelas tutorial konten iklan kak, itu langsung ditembak promo diskon ya karena kalian udah hot market, kalian udah jadi customer kita. Tiba-tiba misalnya kalian punya produk adalah apa, tour travel misalnya, atau misalnya kalian punya produk yang orang itu kalau kena itu kayaknya orang mesti nilai trustednya mesti tinggi dulu. Ya kan misalnya kayak tadi, mas saya ngiklanin tour travel kok nggak ada yang closing ya mas. Orang pada takut kena tipu ya mas segala macam ya mas. Ya karena mereka nggak kenal kamu. So PR kita bikin dia jadi kenal kita, jadi yakin dengan kita. Salah satu channelnya adalah bikin akun Instagram yang tadi rapi. Feednya, story-nya aktif, highlight-nya, bio-nya bisa diklik, story-nya aktif, reels-nya banyak postingannya. Ya, sehingga dengan kita melakukan hal-hal kayak tadi, orang jadi makin yakin, makin yakin, makin yakin, and then dia beli dan something. Ya, ini market temperatur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau paham, boleh komen paham. Ya, ini ilmu penting teman-teman, asli penting banget. Jadi ini bisa buat dalam kita berpikir bahwa oh iya juga ya, dia kan nggak kenal sama kita ya, tiba-tiba kena iklan kita ya wajar sih kalau dibilang kita penipu. Ya wajar sih kalau dia nggak jadi beli. Ya wajar sih dia jadi pertimbangan mau beli di kita, barang kita aja mahal. Kan ada orang yang suka nggak tahu ini, nggak punya pikiran ke sini. Dia bilang nggak jadi beli. Apa sih ini yang salah? Saya bingung. Ya orang masih baru kenal kok. Apalagi transaksinya rumah. Apalagi transaksinya mahal-mahal. Ya, sedangkan dia berada di posisi cold market nggak kenal. Ya. Masalahnya penipu sekarang IG-nya juga bagus-bagus. Nah itu gimana caranya kalian yakinin customer yang orang nggak kenal jadi mau kenal sama kalian? Gimana jadi mau beli? Karena itu menjadi tugas kita. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang penjual gimana nih yakinin dia.
Gimana cara ngeyakinin bahwa kita bukan penipu? Ya, kamu baru kenal sama kita, tapi kamu bisa lihat kredibilitas kita, bukti-bukti kita bahwa kan bukan penipu. Kita di endorse sama artis kita akunnya centang biru misalnya atau apa, followers kita banyak sekali. Ya, ini yang disebut dengan market temperature. Ya, nah ini biasanya aku kalau workshop offline tuh materinya pagi-pagi gini. Kalau kemarin kan kita materinya langsung praktek tuh. Kalau di offline itu bisa 2 jaman kayaknya. 2 jam tuh ngomonginnya ini nih. Sejam 2 jam lah, sejam setengahan. Ngomonginnya ini market temperature, market temperature. Oh iya iya paham 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 paham. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya di bab ini sebelum kita lanjut ngomongin tentang funnel marketing ya. Paham ya teman-teman ya, paham paham ya. Kayak gitu. Intinya konsisten. Konsisten apa nih? Oke ya, lanjut ya. Kita yang terakhir kita mau bahas tentang funnel ya. Funnel. Ini aku sempat waktu itu bikin kelasnya, cuman aku lagi aku hapus sih kelasnya udah lama. Aku ngomongin tentang funnel. Nah, funnel ini teman-teman, kalau bahasa simpelnya sebenarnya adalah alur. Kayak kita kan belajar ngiklan. Ngiklan ada ke WhatsApp, ngiklan ada ke DM Instagram, ngiklan ada ke landing page. Ya, ini sebutannya adalah namanya funnel. Teman-teman, funnel itu adalah alur. Aku suka nemuin orang-orang yang iklannya udah bagus, ya, iklannya udah bagus, suka diotak-atik, iklannya jadi jelek. Kenapa sih Mas Dan? Iklan kok udah bagus nggak boleh diotak-atik? Karena funnelnya udah ketemu. Jangan funnel, bahasa simpelnya adalah alur. Ya, funnel atau alur. Nah, funnel ini ya atau alur ini mesti kita cari polanya. Mana yang bagus buat bisnis kita, ya. Nah, kalau di dunia iklan, funnel yang aku ajarin ke teman-teman itu ada 3. Funnel ke WhatsApp, alur ke DM Instagram atau alur ke landing page. Intinya adalah kita itu dalam dunia digital marketing atau dalam dunia jualan, kita mesti menemukan funnel yang tepat untuk penjualan kita. Maka kalau teman-teman dengar ada orang yang penjualannya banyak, dia itu cuma pakai endorse atau KOL marketing. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Ini akun gede banget mas, saya nggak pernah ngelihat dia pakai Instagram Ads mas. Karena dia pakai endorse atau KOL marketing funnelnya atau alurnya, gitu ya. Atau bahkan ada juga yang nggak endorse tapi pakai organik, reelsnya naik, reelsnya viral, ya. Atau TikToknya viral. Ini funnelnya dia. Ada orang jualan sampai miliaran, funnelnya satu, TikToknya viral, TikToknya FYP, jualannya lewat TikTok Live. Itu kan menjadi funnel juga. TikTok Live. Ini yang disebut dengan funnel. Tapi ada juga orang yang ngiklan, ya, misalnya pakai Instagram Ads. Ini disebut dengan funnel. Intinya adalah kita mesti paham juga bahwa funnel atau alur dalam berjualan di dunia digital maupun offline sebenarnya sama aja, pasti ada namanya funnel. Nah, yang teman-teman lagi belajar sekarang, teman-teman lagi belajar menemukan bisa nggak nih bisnis saya pakai Instagram Ads dan berhasil. Teman-teman lagi ngetesting funnel. Teman-teman lagi uji coba funnel. Misalnya kayak tadi Kak Revina, bisnisnya adalah jualan motor. Nah, Kak Revina posisinya sekarang lagi testing funnel. Funnel di online, terutama pakai Instagram Ads, bagus nggak sih? Tapi kan sebelum itu pasti udah punya penjualan. Funnelnya gimana? Oh, biasanya tim saya sebar-sebar brosur, Mas Zam, pinggir jalan. Oh, biasanya tim saya door to door ke rumah nawarin brosur. Itu funnel. Nah, di dalam Instagram Ads, kemarin kita belajar, ternyata ada funnel lagi di dalamnya, ada namanya funnel iklan, funnel ke WhatsApp, ya, funnel ke Instagram, funnel ke landing page, ada 3 hal. Nah, iklan itu makanya aku bilang bebas, kamu mau iklan ke WA, ke DM atau ke LP, kamu tes setiap bisnis funnelnya beda-beda. Ada bisnis yang funnel iklannya ke WA bagus. Ada bisnis yang funnelnya ke Instagram bagus. Ada bisnis yang funnelnya ke landing page bagus. Maka
Kuncinya adalah mesti di testing. Funnel mana yang bagus buat kita? Mas, kalau saya mau fokus di Instagram Ads doang, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saya mau coba endorse, boleh. Berarti kamu lagi masuk ke fase testing funnel. Kalau saya mau coba bikin konten di TikTok kali aja viral, kamu lagi testing funnel. Ya. Jadi funnel itu ketika udah ketemu, maka gimana caranya funnel tersebut bisa kita gedein, bisa kita scale up. Makanya kalau di dunia Instagram atau di dunia iklan, enaknya kalau iklannya udah winning, berarti funnelnya udah ketemu. Makanya iklan kalau bagus nggak boleh diutak-atik. Iklan kalau udah ke WA bagus, Mas, boleh nggak nih? WA saya nggak bisa balasin chatnya. Saya mau lempar aja ke landing page, boleh nggak? Aku jawabnya nggak boleh. Kenapa? Funnelmu sudah winning, alurmu, customermu itu sudah bagus kalau dia dilempar ke WA. Kalau dia kamu ubah funnelnya ke landing page, bisa jadi jelek. Kenapa? Karena alurnya udah ketemu. Funnel jualannya itu ke WhatsApp. Gitu. Oke? Nah, itu yang disebut dengan funnel. Nah, funnel ini modelannya mesti di-testing, mesti dites. Yang iklan dengan model cara kayak gini, jualan dengan model cara seperti ini. Kayak gitu. Nah, ntar lama-lama kita akan terbiasa ngetes, 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 dan ngetes. Ya. Oh, ternyata saya tuh bagusnya jualan pakai endorse. Ya, mungkin karena produk saya butuh edukasi yang mendalam misalnya. Ya. Oh, ternyata iklan atau penjualan saya itu lebih banyak pakai organik. Oh, ternyata penjualan saya lebih banyak pakai ads, organik saya nggak jalan. Ya udah, tim konten nggak usah bikin konten, dengan bikin konten iklan misalnya. Ya, jadi kita perlu paham juga market temperatur, funnel marketing atau alur, ya supaya kita juga paham. Oh, mungkin jelek kali nih kalau alurnya begini nih. Ya, bahkan kemarin alumni privat itu ada yang dia tuh alurnya gini, customer nge-WA. Untuk butuh closing, customer mesti video call dulu. Baru habis video call, customer baru closing. Ini juga funnel. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tim dia atau karyawan dia ngebalesin chat nggak pakai video call, bisa jadi nggak jadi closing. Karena funnel dia itu wajib video call, customernya baru closing. Ini yang jualan tas sampai 6 juta. Jadi ada alumni privat. Itu jualan, harga barangnya 6 juta satunya. Berhasil, berhasil. Ngiklan cuman berapa? 1 juta atau 2 juta, closing 4. Terakhir tuh aku nanya ya. Nggak tahu update-nya sekarang, karena udah selesai juga masa private nih. Closing 4 terakhir, dapat 24 juta. Ngiklan nggak nyampe 5 juta. Untuk testing berarti sebaiknya dicoba satu-satu atau bisa berbarengan di semua panel. Kalau duitnya banyak, barengan nggak apa-apa. Saya mau tes WhatsApp, saya mau tes Instagram Ads, saya mau tes endorse, saya mau tes bikin konten, saya mau tes ini. Itulah kenapa ngiklan tidak direkomendasikan pakai Buspos. Karena nggak bisa di tracking gitu. Ya, karena kita nggak bisa punya data. Kecuali teman-teman pakai Buspos tapi ngiklannya ke WA. Bisa punya data, boleh kalau punya data. Jadi sebenarnya yang rekomendasi itu segala sesuatu perlu trackingnya, perlu alurnya, perlu bener nggak itu dari iklan, perlu bener nggak itu dari Buspos, perlu bener nggak. Kalau emang itu sudah terbukti, baru kita boleh lanjutin di situ gitu kan. Ya. Berapa lama biasanya untuk terdeteksi mana funnel yang berpotensi? Ya kelihatan kan mana kita tuh jualan pakai cara yang mana sih yang penjualannya paling banyak? Oh, pakai ads. Ya udah, berarti ads yang digencarin duitnya lebih gede di sana kan gitu. Ya sesimpel kita ngelihat duitnya banyaknya di mana. Gitu kan. Kan pasti ada nih teman-teman di sini yang punya funnel tuh selain Instagram Ads, pasti ada. Ada nggak coba? Coba kalau yang punya boleh komen ya. Iya Mas, saya selain pakai Instagram Ads, saya udah jalan endorsement, ini orderannya udah banyak gitu. Kemarin ada tuh yang di privat ceritanya kayak gitu. Iya Mas, saya kan ada endorse lumayan sih, saya dapet customer lumayan banyak gitu. Ada yang ngomong gitu. Nah, berarti dia udah punya 2 funnel. Nah, semakin banyak kita punya funnel, semakin banyak pula uang kita. Ya, misalnya kita jualan pakai Instagram Ad, bagus. Pakai endorse, bagus. Pakai organic reels, bagus. Ya, maka ketika itu bagus, 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 sudah bagus, maka kita akan bisa mendapatkan potensi cuan yang lebih besar. Maka ketika nge-testing funnel, kalau misalnya ada yang jelek, ya ditinggalin. Ya ditinggalin. Misalnya, oh saya udah main endorse, nggak bagus. Tapi begitu main Instagram Ads, langsung kelihatan nih omsetnya, bisa langsung closing, bisa mendapat customer. Ya udah, maka kita langsung fokus di situ. Wow,
Sampai sini apakah paham teman-teman? Seru nih bahas-bahas kayak gini nih, asik banget ya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Kalau yang paham boleh komen paham. Ya. Ya. Spill dong aplikasi atau program apa yang paling simple dan gratis buat bikin ebook. Maksudnya toolsnya atau apa? Kalau ebook pakai ChatGPT aja. ChatGPT kan gampang ya bikinnya ya. Tinggal kita buka, misal kita mau bikin ebook judulnya apa misalnya. Saya mau membuat ebook berjudul cara ngiklan di Facebook Ad. Nah, jangan cara iklan misalnya. Cara jualan di Instagram. Tolong buatkan ebook dengan 30 halaman dengan bahasa yang asik. Nah, ini bisa jadi ebook langsung. Cara jualan di Instagram. Halaman 1 sampul judul. Halaman 2. Nah, ntar ini kita bisa dalemin lagi. Pengantar halaman 3. Bisa pakai ChatGPT sih kalau buat hal-hal kayak gitu. Balik lagi ya kita ke funnel. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu tentang market dan juga tentang funnel ya. Jadi supaya teman-teman juga lebih lebih kebayang bahwa namanya kita jualan di Instagram Ads nggak melulu ngomonginnya tentang dashboard iklan, tapi kita juga mesti paham tentang ilmu digital marketingnya, kita mesti paham tentang funnelnya, kita mesti paham tentang market temperaturnya, ya sehingga kita juga tahu oh iya juga ya kita jualan mesti paham nih hal-hal kayak gini nih, ibaratnya kayak gitu. Oke. Apakah cukup teman-teman? Apakah paham? Kalau paham boleh komen angka 1. Kalau yang mau bertanya silakan boleh bertanya. Ya, lumayan ya udah jam setengah 10 juga ya. Saya satu satu satu, weh baru 2 orang ya. Satu satu ya. Mantap. Mantap. Nih Mas Pendrik jawabnya 5 mulu nih, berarti sangat paham gitu. Sangat paham ya gitu ya. Oke teman-teman ya mungkin itu ya, materi kita pada malam hari ini. Insya Allah besok malam masih ada 2 hari lagi kita akan belajar lebih dalam lagi. Insya Allah besok kita praktek lebih ke apa? Aku lupa juga materinya. Kayaknya cara buat iklan landing page deh kalau nggak salah ya besok. Dan juga nanti kita akan ketemu lagi di hari kelima ya seperti itu. Oke. Sebelum kita akhiri ya ini karena sudah lumayan malam juga. Aku izin sampein dulu. Tadi mungkin ada yang belum masuk gitu ya. Nah, jadi teman-teman, jadi malam hari ini teman-teman ini sudah masuk di hari ketiga di acara seminar online tutorial Instagram Ads. Yang dimana 5 hari ke depan kita akan banyak belajar tentang ilmu Instagram Ads ya. Walaupun nggak cuma Instagram Ads kita bahas seperti barusan. Kita juga membahas tentang ilmu digital marketing beberapa part gitu ya. Sehingga teman-teman juga paham bahwa jualan nggak melulu tentang setting iklan, setting iklan, setting iklan, and then iklan bisa bagus, tapi ada hal-hal kayak barusan tadi. Ya, nah info menariknya ya ini jangan lupa teman-teman akan ada door prize spesial ya. Siapa yang mau dapat door prize spesial? Silakan komen mau. Semoga dapat free private class. Amin. Giveaway private class 10.000. Aduh. Ya, siapa yang mau dapat door prize spesial ya? Ya, jadi nanti buat teman-teman yang ikut seminar sampai day 5, masih ada 2 hari lagi. Nanti teman-teman akan bisa kesempatan dapat private class untuk 1 orang pemenang saja. Ya, yuk bisa yuk, mau. Yang dimana kalau teman-teman ikut private class, nanti teman-teman itu bisa belajar sama aku langsung selama 1 bulan full. Ya, setiap harinya nanti ada aku dan timku, ada 2 orang loh yang bimbing, bukan aku sendiri, ada berdua. Itu udah lebih ekstra tuh. Kalau nggak bisa, wah ini bahaya kamu. Udah 2 orang yang turun tangan ini, masa belum bisa juga gitu kan. Jadi ini private class nanti door prize spesial buat teman-teman yang ikut seminar ini. Dan dimana kalau teman-teman tahu value-nya atau harganya kalau teman-teman mau privat sama aku, teman-teman buka Instagram aku, bio, WA timku, transfernya 5 juta kalau mau privat sama aku gitu ya. Tapi teman-teman spesial yang ikut seminar ini nanti akan ada door prize spesial ya. Yang kedua nanti juga akan ada door prize spesial berupa buku 1 miliar dari Facebook Ads untuk 4 orang pemenang saja ya. Dan ini apa namanya value-nya di Rp1.026.000 seperti itu ya. Nah sedikit info juga teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti yang
Mas, saya pengen belajar lebih lanjut, Mas, saya pengen belajar lebih dalam tentang Instagram Ads ya. Nanti teman-teman bisa join private class aku, yang dimana ini ada pendampingan selama 1 bulan full, dengan 4 kali pertemuan di Zoom selama kurang lebih 1 bulan, dan setiap hari bisa WhatsAppan secara private sama aku dan juga timku, seperti itu. Dan info menariknya adalah khusus spesial peserta ya. Jadi kalau Mas, itu kan buat 1 orang Mas ya, ini kan ada 40 orang lebih. Di grup ada 70 orang lebih ya. Kalau saya nggak menang gimana Mas ya? Tenang, ada diskon spesial. Yang spesialnya bukan gimmick spesial, tapi beneran spesial. Jadi ada diskon 50% plus tambahan diskon 20%. Jadi total diskonnya kalau teman-teman pengen join private class sama aku itu di 70% ya. Tapi ini diskonnya cuma berlaku sampai 5 Juli. Jadi kalau kita kelar seminar besok 29 Juni, maka masih ada waktu kurang lebih 6 harian sekian, 7 hari untuk teman-teman bisa daftar private class di diskon 70%. Jadi dari normal 5 juta jadi berapa teman-teman? Ya, kita lihat di sini. Jadi kalau teman-teman pengen daftar private, teman-teman cukup daftar di harga 1,49 juta atau 1,5 lah ya. Jadi kalau teman-teman baca-baca, linknya aku taruh di kolom chat box, silakan dimanfaatin promo spesialnya ini ya, sehingga teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi sama aku, pengen belajar lebih lanjut lagi sama aku, nanti bisa lanjut-lanjut di kelas private seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin sedikit informasinya apa namanya dari aku untuk kita pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman nanti yang pengen belajar lebih lanjut bisa ambil kelas private ya. Bonus belajar dikit dong Mas, tutorial buat konten iklan sedikit aja. Ya itu kita udah belajar di D1. Nanti belajar lebih lanjut, kalau yang pengen belajar itu bisa ambil kelas online terbaru aku yang baru aku kelas syuting baru beberapa hari kemarin. Itu kelas tutorial konten iklan, itu bisa cek link di bio Instagram aku seperti itu. Oke. Ada lagi teman-teman, 4 kali aja pertemuan dalam sebulan. Betul, 4 kali pertemuan. Itu bukan saja, itu 4 kali itu sudah sangat powerful harusnya. Itu ada yang dapat 50 juta dalam sebulan gitu ya. Itu dari private itu 4 kali sebulan. 4 kali. 4 kali itu kita ngobrol, evaluasi gimana belajarnya. Kita brainstorming, coba lakuin ini, coba lakuin ini, coba lakuin ini dan kawan-kawan. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen tertarik privat bisa segera daftar karena private class ini termasuk program yang bukan melulu sampai kapanpun aku buka, itu catatan pertama. Kenapa? Karena private ini termasuk program yang baru aku buka 3 bulan terakhir. Sebelumnya aku habis tutup 2 tahun. Ya, jadi kadang aku buka, kalau aku udah agak sibuk, aku udah nggak ini, tutup dulu deh, nanti lagi deh, gitu. Aku lagi sibuk ngapain, ya tahu nih. Nah sekarang termasuknya lagi dibuka dan harganya spesial banget, ya. Dan itu bahkan yang di Instagram 5 juta itu didiskon lagi. Jadi di Instagram itu termasuk harga yang lagi aku diskon lagi. Normalnya private sama aku tuh 10 juta per bulan, ya. Seperti itu. Boleh review konten iklan Mas? Boleh, nanti dikirim aja. Nah, cuman karena kita berhubung udah di akhir sesi ini, ya nanti kita lanjut lagi besok malam lah seperti itu. Oke? Nah, nanti aku juga bantu kirimin linknya di grup buat teman-teman yang tertarik untuk belajar private nih, aku izin close grupnya. Nanti kalau teman-teman pengen yang daftar private ini aku bantu kirim linknya, nanti bisa langsung hubungi admin aku supaya nanti bisa langsung mulai mungkin setelah privat ya, setelah seminar ya. Kita seminar mungkin kelar tanggal 29, mungkin tanggal 30 atau tanggal 1 bisa langsung mulai gitu ya. Jadi bisa langsung segera mulai. Tapi kalau rame yang daftar mungkin agak diundur seminggu ke depan ya. Jadi bisa teman-teman amatin. Oke, mungkin itu dulu untuk malam hari ini. Luar biasa, alhamdulillah udah di D3. Semoga kita selalu diberi kesehatan sampai ketemu nanti di D5 ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar terus lebih dalam lagi dan semoga apa yang aku sampaikan selalu bermanfaat buat teman-teman, buat bisnisnya teman-teman, karena itulah tujuan aku sharing ya materi-materi yang aku tahu supaya teman-teman juga bisnisnya bisa berkembang. Terima kasih, terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa di day 4 dan juga di day 5. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye, selamat malam.